Eagle Institute. Hai Smart Frenzy, ketemu lagi dengan saya Faiz di podcast Eagle Institute Jabo 1. Untuk kali ini kita akan ngebahas tema Wonderful Life at Subcluster. Nah, apa yang menarik di dalam cluster subcluster di Jabo 1? Kita perkenalkan leader-leader subcluster berikut ini. Hai Smart Frenzy, kenalin nama saya Lauren, saya ASC dari 8.1. Halo Smart Frenzy, kenalin gue Andika Dwi Saputra, ASC dari Cluster 8, Subcluster 8.2, Jabo 1. Kenalin, nama saya Yualita Prasida Ramadhani, biasa dipanggil Lita. Saya ASC Subcluster 19.1 Depok. Nama saya Yusuf, saya ASC dari Subcluster 19.2. Kenalkan, nama saya Satrio dari Cluster 22.2. Hai Smart Frenzy, perkenalkan saya Farhan. Saya ASC dari Subcluster 31.1 area Cianjur. Hai Smart Frenzy, kenalin nama saya Alif. Saya adalah ASC area 31.2 Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Isra, area Sales Koordinator Jabo 1, tepatnya di kota Sukabumi. Saya pegang Subcluster 31.3 di kota Sukabumi. Nah, itu dia leader-leader di subcluster Jabo 1. Ngomongin subcluster, apa sih yang menarik di masing-masing subcluster kalian? Kalau yang menarik dari subcluster saya ini banyak sih, tapi ya salah satunya aja lah. Salah satunya itu subcluster saya ini gimana ya, banyak gedung-gedung gitulah. Banyak gedung-gedung tinggi perkantoran yang memang sulit di-attack. Nah, jadi di situ menariknya, disitulah tantangannya. Kalau bicara tentang apa sih hal yang unik di 8.1, selama saya di sini sih saya ngerasa kerja di dua dunia ya. Karena saya pegang Kebayoran Lama sampai Jagakarsa. Kenapa saya bilang dua dunia? Karena di Kebayoran Lama sendiri, daerah situ banyak banget gedung-gedung tinggi. Terus sampai Pasar Minggu, Lenteng Agung juga kayak gitu. Tapi sampai Jagakarsa, banyak banget rumah-rumah warga. Jadi kayak kita ada di dua dunia aja gitu, satu gedung tinggi, satu rumah-rumah warga, kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Depok nih, nggak ada yang nggak tahu lah ya soal Depok, kota yang viral gitu. Banyak hal-hal dan kejadian unik terjadi di Depok. Kebetulan juga karena kita dari Smart Friend nih, Depok ini juga sebagai kota yang menyumbang kontribusi untuk menang di program-program Smart Friend nih. Contohnya ada Sobat, Fitmaster, dan yang lain-lain. Mengenai hal yang menarik di daerah saya adalah mungkin area Rumpin ya. Karena saya juga awalnya nggak tahu Rumpin itu apa dan di mana, tapi saya menikmatinya gitu loh. Ternyata areanya itu memang tidak seperti yang saya bayangkan. Untuk akses sana aja jalannya masih bisa dikatakan sangat jelek gitu. Jadi memang seperti area terpencil yang saya juga nggak kepikiran untuk ternyata ada loh daerah seperti itu gitu. Ada beberapa hal yang memang menarik di area Bogor, khususnya distribusi di area Bogor. Yang pertama adalah untuk GC SFA, kita sering terkendala yang namanya hujan. Hampir tiap hari di Bogor itu mengalami turun hujan, sehingga itu yang membuat kita challenge terhadap distribusi Smart Friend. Yang menarik dari subcluster 31.1 Cianjur adalah owner-owner tokonya. Mulai dari Cianjur Kota sampai ke Cianjur Selatan, mereka sangat ramah menyambut kita para tim sales dari Smart Friend. Jadi kalau misalnya kita lagi GC ke toko, kita nggak hanya sekedar bekerja, tapi juga nambah relasi, silaturahmi, dan pertemanan. Cianjur juga menarik karena ketika kita GC, kita disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah, mulai dari pegunungan, sawah, dan lain-lain. Yang menarik dari area saya ada banyak sih Smart Frenzy, tapi mungkin yang pertama adalah karena terdapat kawasan pabrik, jadi di situ potensi untuk menggait pelanggan baru itu sangat besar. Kita sering mob sale, sering jualan langsung ke area sekitar pabrik.
Selain itu, karena area saya di Sukabumi Kabupaten, yang tentunya diapit oleh dua gunung, Gunung Salak dan Gunung Gede, jadi view-nya itu nggak ada lawan lah Smart Frenzy. Jadi ketika kita JC, ketika kita visit, nggak ada beban dan bawaannya happy terus. Gitu. Sukabumi ini outer city teman-teman, kota pinggiran. Tentunya secara sebaran luas area itu sangat luas sekali. Jadi populasi yang kita cover ini tersebar di area yang sangat luas. Pastinya ini akan banyak tantangan yang tidak sama dengan inner city yang populasinya terkumpul hanya satu daerah gitu ya. Itu menarik untuk kita, challenging sekali untuk kita gimana caranya kita bisa garap subscriber di area yang tersebar luas dengan kelebihan dan keterbatasan yang kita punya. Itu yang menarik dari subcluster saya, teman-teman. Sebagai leader di subcluster, kalian membawahi SFA, SDS, SGS. Nah, di antara tiga ini yang paling menonjol dan produktif menurut kalian, tim yang mana? Semuanya produktif, mulai dari SFA, SGS, dan SDS. Kalau menurut saya sih SFA-nya ya. Kalau soal Salesforce, semuanya sih berkontribusi ya. Kalau saya pribadi lebih fokusnya ke SFA. Tim dari SGL dan SDS. Untuk sekarang, Salesforce yang paling produktif di tim saya adalah tim SDS. Yang paling produktif untuk saat ini adalah SGS saya. Saya punya SDS, saya punya SGS, saya punya SFA di sana. Saya pikir semua itu menunjang sekali untuk kemajuan klaster. Semua produktif. Karena apa? Dalam menjalankan rantai marketing, supply and demand, semua lini manpower itu perlu produktif. Ya di area kita, teman-teman. Dari mulai SFA menjalankan push ke outlet, mulai dari push omset, sell in dan sebagainya, kemudian menjalankan demand dari tim SDS, promosi dan sebagainya, dibantu oleh tim SGS untuk sell out barang yang sudah memang ada di outlet. Jadi di area saya, di subcluster saya, ketiga departemen itu, manpower itu produktif. Karena kalau ada satu departemen yang tidak produktif, akan sangat mengganggu ke rantai sebaran produk kita, teman-teman. Jadi kalau SFA itu produktifnya, misalkan dari feed itu minimal rata-rata di SFA yang under 8.2 itu, feednya itu bisa 50% dari OM-nya. Yang kedua itu produktif outletnya ya minimal 80% dari OM-nya. Dan yang ketiga itu semua produk terdisplay lah di outlet maintain mereka. Karena jumlah SFH-nya tuh udah settle. Kalau misalnya dari SDS sama SGS-nya sendiri jumlah kita masih kurang. Jadi menurut saya masih kurang produktif. Saya bersama teman-teman SFA belajar bareng mengenai program-program dan kita harus jalan bareng dengan teman-teman SFA ke daerah-daerah yang sebelumnya itu kita belum fokuskan. Jadi kita memang lebih fokus ke arah sana. Jadi SFA menurut saya adalah ujung tombak dalam pendistribusian produk-produk kita. Mereka kita arahkan untuk mendapatkan aktivasi berkualitas. Caranya seperti apa? Caranya adalah seperti ini. Untuk SGS, kita menggunakan layani dan alihkan sebagai fondasi awal untuk memperoleh aktivasi. Meskipun jumlah mereka sekarang hanya berjumlah 3 orang, namun saya akui semangat juang dan mental berjuang mereka sangat tinggi. Mereka berpartisipasi dalam mencari titik-titik potensial seperti pasar, perumahan, pemukiman, dan tempat-tempat ramai lainnya. Karena mereka menghasilkan aktivasi yang berkualitas, yaitu pelanggan baru New Email. Menurut kalian, kenapa tim tersebut bisa lebih produktif? Untuk apa yang dilakukan oleh Salesforce tersebut itu kita dari tim cluster, baik saya maupun manajer saya ASM dan juga SDL-nya, itu kita bikin plan. Jadi kita mau nih, jadi kartu perdana ini aktivasi di tempat direct to user. Jadi kita bikin BTS plan attack, di mana BTS yang memang berpotensi untuk kita naikkan revenue-nya, kita attack tuh di situ. Jadi selain itu kan tim SDS tuh. Selain itu, kalau misalkan ada outlet maintain retail maupun OMSGS di situ, kita branding full, kita edukasi ulang, baik itu dari feed maupun dari SGS-nya yang Pareto itu harus stok barangnya yang harus cukup, seperti itu. Melalui program SDS Revamp, SDS di subcluster saya
yaitu melakukan sosialisasi tentang benefit SmartFriend dan juga melakukan aktivasi berkualitas dengan cara tap in ke HP user dan juga ada usage. Nah, dari situ terjadi new email yang berkualitas. Ya, karena saya merasa SFA sudah melakukan bonding dengan outlet, mereka juga sudah banyak belajar mengenai program-program yang kita punya. SFA juga sudah lebih militan dalam journey cycle mereka. Untuk tim SDL dan SDS, saya arahkan ke area-area yang masih low user atau di BTS yang low revenue. Karena apa? Karena di situ kita bisa melakukan akselerasi ataupun infiltrasi terhadap produk SmartFriend. Artinya di situ masih banyak sekali new email yang bisa kita raih dan untuk kita menjadi RGU ke depannya. Kenapa ketiga departemen itu harus produktif dan bagaimana cara bikin tiga departemen pada manpower itu produktif, teman-teman? Pertama, SFA kita mesti memastikan winning area dari masing-masing area SFA, karena kita tahu kita tidak bisa mengklaim di semua area kita bagus, tapi artinya di beberapa titik yang kita bagus kita harus jadi pemenang di sana, teman-teman. Pertama dari sana, pemenang lewat apa? Sell-through-nya harus oke di semua toko yang memang tercover BTS kita dengan bagus. Omset di area itu harus oke, branding dan sebagainya harus oke. Selanjutnya, motivasi yang mesti kita tanamkan terhadap tim SDS dan SGS adalah bukan hanya tentang jualan, tapi tentang angka pelanggan. Karena sangat kontras ya teman-teman, pembeli dan pelanggan itu. Pembeli bisa jadi hari ini mereka beli, besok mereka tidak pakai lagi, tetap bisa dikatakan pembeli. Tapi kalau pelanggan, hari ini beli artinya mereka harus pakai lama. Jadi motivasi yang mesti kita tanamkan adalah gimana caranya tim SDS juga SGS itu gimana caranya mendapatkan pelanggan, bukan hanya pembeli. Dengan konsep ini yang ditanamkan kepada mereka, tentunya akan sangat membantu untuk produktifnya level SDS, SGS, atau bahkan SFA di area kita. Yang mereka lakukan, Smart Frenzy, mereka mengakuisisi pelanggan baru dengan program layani dan alihkan. Kemudian mereka memastikan bahwa ada pemakaian 50 MB pertama sejak kartu tersebut dipasang ke HP mereka, sehingga menghasilkan new email yang berkualitas. Yang mereka lakukan supaya bisa produktif adalah mereka ikut berpartisipasi dalam menentukan titik-titik potensial di sekitaran area low BTS. Dan juga mereka membantu saya berkoordinasi dengan tim MD untuk menentukan titik-titik mana saja yang cocok untuk dipasang branding, sehingga menumbuhkan awareness terhadap SmartFriend di sekitaran area BTS tersebut. Nah, tadi kan kita udah bahas nih masalah tim sales di dalam subcluster kalian. Nah, untuk outlet Pareto pasti ada yang lebih, omsetnya lebih, loyalitasnya lebih. Nah, coba ceritakan ke saya bagaimana outlet Pareto di subcluster kalian. Kalau untuk toko-toko yang support di 8.1 itu ada dua, ada Bima Praja sama Puamar. Kenapa saya bilang gitu? Karena untuk branding mereka sangat support. Terus untuk omsetnya pun mereka juga oke. Yang pertama itu ada W2V, yang kedua itu ada 234, yang ketiga itu ada embuh sale. Nah itu kebetulan SGS kita menempatkan SGS di situ lebih dari satu, dan memang outletnya itu sangat support ke kita, baik itu dari branding, baik itu dari stok, dan juga ketersediaan untuk ditempatkan oleh lebih dari satu SGS. Nah, ngomongin soal kontribusi outlet-outlet di Depok sendiri, semuanya berkontribusi ya. Namun 70%-nya itu berasal dari Pareto. Contohnya ada Hosana, terus juga ada Berkah, Pondok Pulsa, dan yang lain-lain. Yang terakhir adalah TJ Sale yang kita baru akuisisi sebulan yang lalu dengan omset belanja sampai 60 juta. Nah, jadi memang secara overall di subcluster saya peran dari Pareto itu 80% kita sangat bergantung dari Pareto tersebut. Selain disupport dengan manpower yang produktif, area saya juga disupport oleh outlet-outlet Pareto yang luar biasa. Beberapa di antaranya ada Zemgo Sale yang begitu loyal terhadap SmartFriend dengan melakukan pembelanjaan yang meningkatkan omset dan distribusi kami dengan sangat merata. Selain itu, ada Sahabat Sale juga
yang begitu loyal terhadap Smartfriend dengan memasang full branding di toko mereka sehingga meningkatkan awareness terhadap pelanggan akan produk Smartfriend itu sendiri. Toko-toko Pareto beberapa diantaranya ada Inco Abah dan 89 Sel. Kenapa kedua toko tersebut dikatakan support? Alasannya adalah karena kedua toko tersebut selalu konsisten dalam pemenuhan barang untuk memenuhi availability, visibility, dan advokasi. Lalu kedua toko tersebut juga konsisten untuk melayani dan mengalihkan pelanggan untuk menjadi pengguna Smartfriend. Boleh saya sebut outletnya, pertama ada Joy Sale, kemudian ada Sinsel juga. Sinsel ini brandingnya luar biasa nih dari Smartfriend, full branding, tidak diganggu-gugat oleh tetangga sebelah, masih sangat mempertahankan branding dari Smartfriend. Wah, Paretonya sangat bagus ya. Sekarang saya pengen tahu plan kalian di tahun 2023. Saya jadiin plan kedepannya buat 8.1 itu yang paling utama sih edukasi ya, edukasi ke toko-toko, karena selama ini saya setiap ke toko tuh pasti ada aja info yang miss gitu. Nah, saya pengennya tuh grup-grup yang sekarang ada bisa membantu toko juga, jadi apapun yang mereka butuhkan saya bisa bantu juga lewat grup itu, kayak gitu. Untuk plan yang saya punya untuk memajukan subcluster 8.2 ini, yang pertama saya akan meningkatkan kualitas aktivasi dari Salesforce saya. Karena produktivitas dari Salesforce saya sudah cukup bagus. Yang kedua itu saya ingin meningkatkan omset di area 8.2 dengan cara mengajak atau merangkul pemain-pemain baru yang memang belum pernah tersentuh sama sekali dan memaintain outlet-outlet yang memang sudah ada untuk lebih di-push lagi, lebih ditingkatkan lagi untuk omsetnya, seperti itu. Dengan dukungan network yang bagus di area Depok, saya akan memajukan subcluster saya dengan memajukan outlet-outlet retail dan juga memberdayakan sales force yang saya punya seperti SFA, meningkatkan distribution level dan juga SGS dan SDS dengan mencetak minimal 10 new email per hari. Maka dari itu saya yakin subcluster saya 19.1 akan jaya. Untuk fokus ke depannya, saya sih berharap saya akan membesarkan Pareto juga retail. Pertama, saya harus buat bonding sebanyak mungkin. Kita cetak Pareto baru agar berpihak pada kita. Terus yang kedua, saya pengen outlet retail di subcluster saya bisa mandiri. Salah satunya dengan cara kita lebih fokus ke fit gitu. Jadi bagaimana caranya retail itu punya cuan lebih dari mereka biasa punya pendapatan gitu. Terkait program Nevi dan existing BTS, itu menjadi prioritas saya untuk meningkatkan atau melakukan aktivitas-aktivitas di area-area tersebut. Saya akan menggunakan atau mengkolaborasi semuanya manpower yang ada di klaster 22.2 untuk menargetkan BTS tersebut menjadi high. Yang saya akan lakukan untuk memajukan subcluster 31.1 Cianjur, beberapa diantaranya adalah saya akan melakukan maintain terhadap semua sales force saya, mulai dari SFA, MD, SGS, dan SDS untuk melakukan kewajibannya dengan baik. Beberapa diantaranya adalah melakukan distribusi secara merata di seluruh toko di Cianjur, lalu melakukan branding di titik-titik potensial, fokus untuk melayani dan mengalihkan ke pengguna Smartfriend, dan fokus mencari new email. Lalu yang kedua, untuk dari segi eksternalnya, saya akan melakukan maintain ke toko-toko mulai dari Pareto sampai retail dengan program-program Smartfriend supaya meyakinkan mereka program kita dapat diterima di masyarakat dengan harga dan kualitas yang tidak kalah. Plan saya untuk area 31.2 adalah saya ingin kembali menggarap area-area potensi yang belum tersentuh secara maksimal. Seperti misalnya area pabrik yang kemudian sampai sejauh ini kita tuh belum ada kerjasama dengan pabrik-pabrik yang ada di area Cicurug dan sekitarnya. Sehingga harapannya kita bisa menghasilkan pelanggan baru dari karyawan-karyawan pabrik tersebut. Selain itu, area potensial lain yang belum tergarap secara maksimal adalah kita ingin melakukan kerjasama dengan outlet-outlet handphone yang produktif sehingga menghasilkan pelanggan baru yang berkualitas untuk Smartfriend. Yang akan saya lakukan adalah breakdown sampai level mini subcluster. Artinya apa?
di awal saya cerita bahwa challenging sekali, bahwa unik sekali subcluster saya ini, karena memang kita adalah outer city yang secara geografis sangat luas sekali. Yang akan saya lakukan adalah pertama, saya akan sangat detail memperhatikan mana area yang memang tercover secara excellent sinyal kita. Kita harus benar-benar menang di sana, karena di beberapa area kita memang masih sangat lemah, tapi kita tidak pikirkan itu. Saya akan benar-benar fokus di area yang memang tercover BTS kita, statusnya masih low, artinya masih sangat memungkinkan untuk nambah BTS. Kemudian dari sisi SFA kita push omset di area tersebut, dari sisi SGS kita bisa supply beberapa outlet di area tersebut untuk kita isi SGS. Dari sisi SDS kita bisa giring tim SDS kita untuk ketemu pelanggan langsung di sana, mengadakan activity untuk memperkuat brand image kita di sana. Itu rencana kerja saya ke depan. Jadi memang saya akan sangat melihat sampai level mini subcluster atau nano subcluster di area saya, mana saja area yang memang tercover bagus dan kita harus jadi menang di sana. Oke, Smart Frenzy, tadi sudah dengar cerita-cerita dari teman-teman kita yang di subcluster Jabo 1. Nah, kita akhiri episode kali ini. Sampai jumpa di podcast Eagle Institute Jabo 1 berikutnya. Bye. Ayo pinter bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng.